Kota Palembang masih menjadi magnet utama bagi wisatawan jika berkunjung ke Sumatera Selatan. Sungai Musi dan Jembatan Ampera masih menjadi ikon Kota Palembang dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Tak banyak yang tahu bahwa selain pesona Sungai Musi dan Jembatan Ampera, banyak pesona wisata lain yang sangat menarik, termasuk di antaranya Danau Ranau. Saudara, saat ini kita masih berada di Kota Palembang. Untuk menuju Danau Ranau membutuhkan jarak tempuh sekitar 350 km ke arah selatan. Dan untuk sampai ke Danau Ranau ini tentu kita masih membutuhkan waktu sekitar 8 jam berkendara dengan kendaraan mobil. Dan tentu kita tahu juga bahwa Kota Palembang dengan Danau Ranau itu pasti jauh berbeda karena Kota Palembang dengan cukup padat dengan keramaian dan kendaraan. Sementara itu Ranau yang relatif sepi dengan alam yang mempesona. Mari kita menuju Danau Ranau. Perjalanan dari Kota Palembang bisa ditempuh dengan banyak cara. Palembang Martapura, Simpang Muara II, Ranau, atau Palembang Baturaja, Muara II, Ranau. Ibu kota Oku Selatan adalah Muara II. Sepanjang perjalanan kita disuguhi nuansa hutan tropis yang asri dengan udara yang sangat segar. Jarak Palembang Muara II sekitar 270 km jika melalui jalan yang melintasi daerah Lengkaya. Penduduk kota Muara II menggunakan bahasa Dayak sebagai bahasa sehari-hari. Saudara, inilah kota Muara II yang merupakan ibu kota Kabupaten Oku Selatan. Untuk menuju Danau Ranau, kita masih akan menempuh perjalanan sekitar 50 km dengan kondisi jalan yang sedikit berkelok dan curam. Dari Muara II kita harus menelusuri jalan berkelok dan cukup curam yang membuat pengendara harus ekstra hati-hati. Jarak sekitar 70 km ini harus ditempuh lebih dari 1,5 jam karena kondisi jalan yang sempit dan penuh kelokan. Nuansa alam pegunungan dengan aneka ragam kekhasannya akan membuat suasana batin kita tenang, berada di tengah hutan tropis dengan aneka pepohon yang rindang. Salah satu kekhasan kawasan Danau Ranau adalah pohon aren. Nama ilmiah dari pohon aren atau pohon enau ini adalah Arenga pinnata. Pohon aren selain dibuat jadi gula aren dengan memasak niranya, juga buahnya bisa dimakan yang sering disebut kolang kaling. Proses pembuatan nira sebelum menjadi gula cukup panjang. Pohon aren atau yang juga dikenal dengan pohon enau merupakan pohon serbaguna. Produk dari pohon aren selain berupa gula aren, ada juga kolang kaling. Selain daunnya untuk atap rumah.
Menelusuri jalan sepanjang 70 km dari kota Muara II menuju Danau Ranau, tentu kita akan disuguhi oleh banyaknya pohon aren. Dan di kiri kanan jalan gula aren dipasarkan di depan rumah-rumah penduduk sebagai tambahan penghasilan. Saudara, bila kita berkunjung ke Kabupaten Oku Selatan dan salah satunya di Ranau ini, seperti kita lihat memang di kiri kanan ini hampir dipenuhi dengan pohon aren, dan inilah salah satu ciri khas oleh-oleh masyarakat Ranau yang dikenal dengan gula arennya, karena masyarakat di Ranau ini sendiri memproduksi gula aren, dan tentunya rugi kalau kita ke Oku Selatan tidak membeli oleh-oleh gula aren yang ciri khas Kabupaten Oku Selatan. Selain memproduksi gula aren, masyarakat Ranau juga memanfaatkan keberkahan alam seperti rotan sebagai produk kerajinan tangan. Hania, 50 tahun dengan cekatan dan terampil, membelah rotan menjadi bagian-bagian kecil untuk dibuat sebagai sarana pengangkut barang, khususnya hasil pertanian dari ladang dan perkebunan di sekitar mereka. Mereka menyebutnya brunang, sejenis bakul besar untuk mengangkut barang. Ya, adikku bagi ya. Di Dusun Bedeng Gula, Desa Simpang Sender Utara ini, di tengah arus budaya modern, Hania tetap yakin masih ada pembeli dan masih ada yang memanfaatkan produk. Masuk TV kita nih ya. Profesinya bikin gula aren, bikin bakul jahe berunang. Ini kerajinan tangan, bahan dari rotan. Istilahnya badah sahang, badah kopi, kegunaan yang lainnya. Iya, ya, hampir semua rata. Emang di sini tempatnya kerajinan tangan. Istilahnya tempat usaha jual aren. Pembuatan gula aren dari batangnya, Bu, asli aren. Yang kolang-kaling itu ini iya bukan IPA. Tak banyak yang tahu bahwa Danau Ranau ini milik dua provinsi. Di seberang sini di Kota Banding Agung yang merupakan bagian dari Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan di seberang sana adalah Provinsi Lampung. Dahulu ketika jalan belum seperti sekarang ini, masyarakat Liwa Provinsi Lampung dan masyarakat Banding Agung Provinsi Sumatera Selatan selalu membelah Danau Ranau sebagai sarana lalu lintas. Danau seluas 125,9 km ini semakin indah karena berada di kaki Gunung Seminung yang memiliki ketinggian 1.880 meter.
Bersuah foto di sore hari dengan latar Gunung Semeru serta pantulan sinar matahari di Danau Ranau merupakan sebuah sensasi keindahan tersendiri. Dari ikan ya? Di sudut lain, anak-anak dengan penuh keceriaan dan kegembiraan asik bermain air sambil menikmati mandi sore. Tak kalah gembira dengan anak-anak perkotaan yang bermain wahana air. Bedanya di Danau Ranau ini, semuanya gratis. Tak perlu membeli tiket masuk untuk bermain air. Alam telah memberikan kenikmatan tersendiri bagi warga di sekitar danau. Kenapa kau baru? Hamparan perairan Danau Ranau ini bukan saja enak dipandang bagi pengunjung dan pengagumnya, tetapi juga betul-betul berkah alam yang diciptakan oleh Sang Khalik bagi penghuni bumi. Danau Ranau ikan banyak. Lagi musim apa Bu di sini? Musim kopi. Rahman Tamin, 55 tahun, seorang nelayan dari desa Banding Agung ini penuh ceria atas hasil tangkapannya. Tak begitu susah bagi Rahman Tamin untuk mendapatkan ikan. Cukup menebar jaring di sore hari, kemudian memanen hasil tangkapan di pagi hari. Rahman Tamin menuturkan ikan khas Danau Ranau yaitu ikan betutu dan mujair. Merupakan ikan yang menjadi tangkapannya pagi ini. Lagi milu aku kalau nih. Kalau kami tembok galon. Oh mana ya? Mana no? Cik ni yang Danau Ranau tu. Ikannya kia besar. Bukan nama di dalam TV. Ikan nila. Mujair. Ya, jaring. Dari kalau masangnya sore 3:30, ngangkitnya 4:30. Nah, jadi selesainya jam 6 guys. Tutum, jair, macam-macam lah, kepur. Wah, ini yang ada perahu di sini kan petani nelayan semua. Kalau 30-40-an kalau lebih, yo petani nelayannya. Nah sampai sini nanti karang-karang kan? Iya. Oh jaring Pak. Iya ini anaknya. Anaknya sebarau. Sebarau. Bukan. Ini. Bagi Rahman Tamin, ikan khas ini mampu menghidupi kesehariannya. Hasil tangkapannya dijual dan cukup dijajakan di pinggir danau, karena pembeli akan berdatangan. Selain ikan betutu, ikan mujair kumbang hitam juga menjadi primadona perairan Danau Ranau. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Danau Ranau hanya untuk menikmati sensasi kuliner ikan mujair. Sudah goreng mau bawa palik jadi juga. Modalnya cuma tenaga. Terjang ya tepi tu. Pengen nak naik perahu ke sana ya?
usah malu-malu. Selain pesona keindahan yang merupakan perpaduan perairan danau dan Gunung Seminung, sejumlah atraksi menarik juga diselenggarakan di kawasan sekitar Danau Ranau. Tak terkecuali jelajah alam yang memanfaatkan sekitar 2.000 rider crosser dari berbagai penjuru untuk mengeksplorasi keindahan alam di kawasan Danau Ranau. Meskipun wabah COVID-19 belum juga berakhir, tak menghalangi para rider crosser ini menjelajahi bumi Serasan Seandanan. Kita Kabupaten Maluku Selatan untuk mencapai itu, kita sudah mengadakan event-event ya, event-event yang mengundang kawan-kawan dari seluruh Indonesia ini. Terutama yang sudah berjalan sekarang, sudah yang ke-9 ini ada jelajah alam Serasan Seandanan ya. Ini main motor trail yang menurut peserta yang sudah ikut ini merupakan trek yang paling menjanjikan ya, yang paling disukai oleh kawan-kawan off-roader ini. Kemudian ada event-event lain seperti Festival Danau Ranau. Ini juga sudah rutin setiap tahun kita laksanakan. Ini harapan kita dengan TPRI Sumatera Selatan ini dapat meliput ini nanti, dapat ikut mempromosikan kegiatan-kegiatan ini sehingga potensi Danau Ranau yang ada dapat sama-sama disaksikan oleh masyarakat kita, wisatawan yang ada di Indonesia. Inilah pesona Danau Ranau. Ragam keindahan ciptaan Tuhan sengaja dihamparkan agar manusia selalu bersyukur. Tengoklah perpaduan perairan Danau Ranau dan Gunung Seminung. Terpaan sinar matahari seolah membangunkan rasa cinta dan syukur yang datang dari dasar danau. Tak sekedar ikan betutu dan ikan mujair, Danau Ranau memang mengundang sejuta pesona, sejuta rasa, bak sepotong surga di bumi Sriwijaya. Saat ini kami kembali berada di Kota Palembang setelah kami menikmati indahnya Danau Ranau dan kami kembali menggugah Anda
untuk mencintai alam Indonesia termasuk Danau Ranau. Dan apa yang telah kami sajikan tadi, semoga Anda dapat menjadi pilihan untuk berwisata ke Danau Ranau dan tentunya ini bisa menghilangkan kepenatan dalam keseharian. Dan kunjungi, kenali objek wisata di sekitar Anda. Sampai jumpa.